Dunia digital Indonesia sedang ramai dengan perdebatan sengit, karena komunitas daring negara yang berkembang pesat ini berada di tengah badai. Platform media sosial, outlet berita, dan percakapan sehari-hari didominasi oleh satu topik, konflik yang memanas antara pembuat konten populer dan unit siber militer negara yang kuat. Dalam masyarakat di mana ekspresi digital dirayakan sekaligus diawasi, konfrontasi ini telah menarik perhatian jutaan orang, memicu diskusi intens tentang masa depan kebebasan berbicara di Indonesia. Di jantung kontroversi ini adalah Ferry Irwandi, seorang pembuat konten yang blak-blakan dan vokal yang dikenal karena pandangannya yang berani tentang masalah sosial dan politik. Kehadiran Ferry di dunia maya telah membuatnya menjadi nama yang dikenal di kalangan pemuda Indonesia, tetapi juga menarik kemarahan Brigjen Juwinta Ombo Sembiring, Komandan Unit Siber Tentara Nasional Indonesia. Perseteruan publik mereka telah menjadi pemicu perdebatan tentang batas-batas kritik dan tanggung jawab mereka yang memiliki pengaruh. Pertikaian antara Ferry dan militer telah memicu percakapan nasional tentang keseimbangan yang rapuh antara kebebasan berbicara dan keamanan nasional. Banyak orang Indonesia mempertanyakan seberapa jauh kritik dapat dilakukan sebelum melanggar batas pencemaran nama baik, dan apakah militer harus memiliki suara dalam mengatur suara warga sipil secara daring. Perdebatan telah meluas ke ruang kelas, kantor, dan kafe, dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat ikut serta dalam apa artinya ini bagi demokrasi Indonesia. Kontroversi mencapai tingkat baru ketika Brigjen Sembiring dan tim sibernya menandai konten Ferry sebagai berpotensi kriminal, mendorong konsultasi formal dengan kepolisian Jakarta. Langkah ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang meningkatnya pengaruh militer dalam urusan sipil, terutama di ranah digital. Para kritikus berpendapat bahwa tindakan semacam itu dapat menjadi preseden berbahaya, mengaburkan batas antara penegakan hukum yang sah dan penindasan suara-suara yang berbeda pendapat. Saat kasus ini terungkap, ini menjadi ujian penting bagi demokrasi Indonesia. Hasilnya tidak hanya akan menentukan batas-batas kebebasan berekspresi, tetapi juga mendefinisikan peran militer dalam ruang publik digital. Dengan para aktivis, anggota parlemen, dan warga biasa yang mengawasi dengan cermat, negara menunggu untuk melihat apakah Indonesia akan menjunjung tinggi komitmennya terhadap dialog terbuka atau bergerak menuju kontrol yang lebih besar atas pidato daring. Untuk memahami keributan seputar peristiwa baru-baru ini, kita harus terlebih dahulu mengenal Ferry Irwandi, sosok di tengah percakapan nasional ini. Siapakah dia, dan mengapa suaranya begitu penting bagi banyak orang Indonesia? Ferry Irwandi bukan sekadar pembuat konten biasa. Dengan hampir 2 juta pelanggan YouTube, ia telah membangun reputasi atas kritiknya yang tenang, terukur, dan berbasis bukti terhadap kebijakan pemerintah dan korporasi. Video-videonya menguraikan isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks, membuatnya mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat awam. Pendekatan Ferry unik. Ia menghindari sensasi, sebaliknya berfokus pada fakta, data, dan argumen logis. Ini telah memberinya pengikut setia, karena pemirsa percaya padanya untuk memberikan analisis yang jelas dan tidak bias tentang topik yang sering hilang dalam hiruk-pikuk media arus utama. Selain kehadirannya di YouTube, Ferry juga merupakan pendiri proyek Malaka, sebuah platform pendidikan yang didedikasikan untuk menumbuhkan pemikiran kritis dan debat yang terinformasi di kalangan pemuda Indonesia. Melalui lokakarya, kursus daring, dan diskusi komunitas, proyek Malaka memberdayakan kaum muda untuk bertanya, menganalisis, dan terlibat dengan dunia di sekitar mereka. Bagi banyak orang, Ferry mewakili generasi baru suara-suara independen, kredibel, bijaksana, dan tidak takut untuk menantang status quo. Keterlibatan langsung Ferry dengan audiensnya di platform media sosial semakin memperkuat reputasinya. Dia secara teratur menanggapi komentar, mengadakan diskusi langsung, dan mendorong dialog terbuka, membuat pengikutnya merasa didengar dan dihargai. Kehadiran aktif ini telah membentuk persepsi publik, membingkainya sebagai warga negara yang meminta pertanggungjawaban mereka yang berkuasa, daripada seorang provokator yang mencari perhatian atau kontroversi. Jadi, ketika Tentara Nasional Indonesia atau TNI menargetkan Ferry, itu tidak hanya dilihat sebagai serangan terhadap individu. Itu dianggap sebagai serangan terhadap suara yang dihormati untuk penyelidikan kritis dan pemikiran independen, suara yang diyakini banyak orang sangat penting untuk demokrasi yang sehat.
Konteks ini membantu menjelaskan reaksi keras yang terjadi. Bagi banyak orang Indonesia, kasus Ferry lebih dari sekadar perselisihan pribadi. Ini adalah ujian lakmus untuk masa depan kebebasan berbicara dan debat terbuka di Indonesia. Hasilnya akan menjadi sinyal apakah suara-suara independen dapat terus mempertanyakan otoritas tanpa takut akan pembalasan. Di sisi lain ada unit Siber TNI yang dipimpin oleh Brigjen Juwinta Ombo Sembiring bertugas menjaga infrastruktur digital Indonesia. Patroli siber mereka yang seharusnya melindungi dari ancaman nyata, kini malah mengawasi ucapan warga sipil, menimbulkan kekhawatiran tentang pengawasan dan campur tangan militer yang berlebihan. Keputusan untuk membawa kasus Ferry ke polisi telah membuat wewenang dan niat unit ini menjadi sorotan tajam dari masyarakat. Di negara demokrasi yang masih waspada terhadap campur tangan militer, tindakan TNI ini dinilai tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga sebagai ujian komitmen Indonesia terhadap pemerintahan sipil. Kontroversi muncul saat unit Siber TNI menandai konten Ferry. Brigjen Sembiring mengunjungi Polda Metro Jaya untuk konsultasi hukum. TNI mencari petunjuk dari polisi apakah konten Ferry bisa diproses secara hukum, menandakan perubahan dari pemantauan menjadi tindakan hukum. Polisi kemudian mengkonfirmasi niat TNI untuk melaporkan Ferry atas tuduhan pencemaran nama baik, bukan sebagai individu, tetapi karena diduga mencemarkan nama baik TNI sebagai institusi. Langkah ini mengalihkan perdebatan dari kritik konten menjadi pertarungan hukum tentang apakah institusi dapat mengklaim pencemaran nama baik. Masyarakat dan pakar hukum dengan cepat mempertanyakan apakah ini penyalahgunaan hukum untuk membungkam kritik. Ferry Irwandi langsung merespons di Instagram, menyatakan kesiapannya menghadapi proses hukum apapun dan membantah klaim bahwa ia menghindar. Ia menegaskan, "Saya tidak lari kemana-mana, bahkan setelah di-doxing, saya tidak pernah mengganti nomor saya." Pesan Ferry jelas ia membela kontennya dan tidak akan gentar. Ia mengakhiri dengan pernyataan tegas, gagasan tidak bisa dibunuh atau dipenjara, mengubah kasusnya menjadi seruan untuk kebebasan berekspresi. Sikap menantangnya menggalang dukungan dan mengubah narasi menjadi perjuangan hak-hak demokrasi. Upaya TNI melaporkan Ferry atas pencemaran nama baik institusi menemui hambatan hukum besar. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hanya individu, bukan institusi, yang bisa menjadi korban pencemaran nama baik. Keputusan pengadilan ini dirancang untuk mencegah badan-badan yang kuat menggunakan undang-undang pencemaran nama baik untuk membungkam kritik. Polisi mengakui putusan ini sebagai alasan utama mereka tidak bisa menerima laporan TNI. Hukum melindungi martabat pribadi, bukan reputasi institusi negara. Perisai hukum ini menggeser perdebatan. Apakah langkah TNI merupakan intimidasi hukum daripada keluhan yang sah? Kasus ini sekarang menyoroti peran yudikatif dalam membela kebebasan berbicara dari campur tangan institusi. Kelompok masyarakat sipil dengan cepat mengecam tindakan TNI, memperingatkan akan meningkatnya militerisasi di ruang digital Indonesia. LSM berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap ucapan warga sipil adalah tugas polisi, bukan militer, dan keterlibatan TNI menciptakan efek menakutkan pada wacana publik. Mereka mengemukakan bahwa fokus TNI pada Ferry mungkin merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari masalah sebenarnya yang diangkat oleh kontennya. Koalisi menyerukan agar TNI menghormati batasan demokrasi dan membiarkan otoritas sipil menangani masalah tersebut. Intervensi mereka mengubah kasus ini menjadi perjuangan untuk jiwa demokrasi Indonesia. Sebuah subplot penting. Apakah TNI mencoba menghubungi Ferry sebelum melapor ke polisi? TNI mengklaim mereka sudah mencoba, tapi tidak bisa menghubunginya. Ferry bersikeras dia tidak pernah dihubungi dan nomornya tetap publik, bahkan setelah di-doxing. Perselisihan ini lebih dari sekadar panggilan tak terjawab. Ini tentang kredibilitas dan transparansi. Jika cerita Ferry benar, ini menunjukkan TNI melewatkan dialog dan langsung mengambil tindakan hukum, memicu klaim intimidasi. Kontradiksi yang belum terselesaikan ini memperdalam ketidakpercayaan publik dan menyoroti kesenjangan komunikasi antara warga negara dan negara. Ini bukan sekadar perselisihan di media sosial.
Ini adalah momen penting bagi demokrasi Indonesia di era digital. Di negara dengan lebih dari 200 juta orang yang terhubung ke internet, cara pemerintah menanggapi kritik dan perbedaan pendapat di platform digital akan menjadi contoh untuk masa depan. Internet telah menjadi ruang publik baru, tempat ide-ide bertukar, perdebatan muncul, dan warga negara meminta pertanggungjawaban dari para penguasa. Namun, kebebasan baru ini juga membawa tantangan baru, terutama ketika lembaga-lembaga kuat merasa terancam oleh apa yang dikatakan secara daring. Kasus ini menyoroti ketegangan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu, serta apakah militer seharusnya mengatur ucapan daring. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Haruskah angkatan bersenjata memiliki wewenang untuk menuntut warga sipil karena pendapat mereka? Atau apakah ini melampaui batas, merusak kebebasan yang menjadi dasar demokrasi? Perdebatan ini bukan hanya tentang satu unggahan media sosial seseorang, ini tentang batas-batas kebebasan berekspresi dan siapa yang berhak menentukannya. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pencemaran nama baik institusi adalah latar belakang hukum yang penting. Namun kegigihan TNI menguji supremasi hukum. Ketika militer terus mengejar kasus meskipun ada keputusan hukum yang jelas, ini menimbulkan kekhawatiran tentang pemisahan kekuasaan dan independensi peradilan. Momen ini adalah ujian apakah sistem hukum Indonesia dapat bertahan dari tekanan aktor-aktor kuat, dan apakah supremasi hukum benar-benar melindungi semua warga negara secara setara. Tanggapan vokal masyarakat sipil menggarisbawahi taruhannya, risiko kriminalisasi perbedaan pendapat dan militerisasi wacana publik. Aktivis, jurnalis, dan warga biasa telah bersuara, memperingatkan bahwa jika kritik terhadap militer dibungkam, bentuk-bentuk perbedaan pendapat lainnya bisa segera menyusul. Ketakutannya adalah bahwa perdebatan publik akan terhambat dan ruang untuk diskusi terbuka akan menyusut, sehingga lebih sulit bagi masyarakat Indonesia untuk menantang otoritas atau menuntut akuntabilitas. Kasus Ferry adalah pengingat bahwa kebebasan demokratis membutuhkan kewaspadaan dan partisipasi publik. Demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum, ini tentang kemampuan sehari-hari untuk bersuara, mempertanyakan, dan berpartisipasi dalam membentuk masa depan bangsa. Ketika hak satu orang terancam, itu mengirimkan sinyal kepada semua orang tentang kesehatan sistem secara keseluruhan. Hasilnya akan membentuk masa depan, kebebasan berekspresi, dan keseimbangan kekuasaan di Indonesia. Ini akan menentukan apakah warga negara dapat terus menggunakan platform digital untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa rasa takut, dan apakah institusi menghormati batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Dunia sedang mengawasi untuk melihat apakah Indonesia akan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasinya dalam menghadapi tantangan ini. Seiring berjalannya cerita, terserah pada warga negara untuk tetap mendapatkan informasi dan memastikan demokrasi muncul lebih kuat. Dengan memperhatikan, menyuarakan pendapat, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, masyarakat Indonesia dapat membantu menjaga kebebasan yang mendefinisikan bangsa mereka dan menjadi contoh bagi demokrasi dimanapun.